Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawitri Nurhayati dari kelas C3 Manajemen. Saya Winda Alisa dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101200013. Saya Sasana Kusparyanti dengan NPM 10120008 dari kelas C3 Manajemen. Dan saya Yuwandira dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101200012. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sebuah studi psikologis yang mempelajari perilaku individu atau organisasi terhadap sebuah produk. Studi ini bertujuan untuk memahami motivasi konsumen dalam mengambil keputusan terhadap produk tersebut. Perilaku konsumen biasanya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor pribadi, faktor sosial, dan faktor psikologis. Pada umumnya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor ini merupakan hasil dari minat seorang konsumen secara khusus yang ditentukan oleh latar belakang usia, jenis kelamin, profesi, dan budaya dari konsumen tersebut saat produk tersebut dipilih. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis seorang konsumen merupakan suatu respons seseorang terhadap kebutuhan pribadi konsumen itu sendiri dan promo diskon yang ditawarkan oleh kita sebagai pelaku bisnis. Yang ketiga, faktor sosial. Selain 2 hal tersebut, faktor sosial yang meliputi pengaruh media sosial, pendapatan, sehingga lingkungan perilaku pembelian konsumen saat ingin berbelanja. Tipe-tipe konsumen. Pertama, ada konsumen yang baik hati. Pelanggan seperti ini biasanya suka menunjukkan pengetahuan mereka tentang berbagai produk, termasuk produk yang kalian jual. 2. Ada konsumen yang hemat. Bolehkah beli 2 grade 1? Kalau beli 1 130, beli 2 260. Buy to get 1 berarti dapat 3 260. Satunya jadi 87.000. Konsumen ini sangat berhati-hati saat menghitung biaya yang dikeluarkan saat berbelanja. Mereka akan memilih produk yang memiliki harga produk yang terendah atau termurah tetapi dengan kualitas yang tidak kalah bagus. Yang ketiga, ada konsumen yang tetap tenang atau pendiam. Bolehkah sendalnya dengan corak yang lucu-lucu? Bolehkah tas kakinya ada yang baru dengan corak yang lucu-lucu juga? Boleh. Boleh kak headsetnya, ini 50 bagus banget kak. Apalagi ya ini kak, stereo headset ini bener-bener keren banget kak. Pelanggan potensial seperti ini mengharuskan kalian untuk lebih aktif selalu menanyakan apa yang mereka butuhkan. Yang keempat, ada konsumen yang cerewet. Boleh ibu silakan pilih satu baru dari kami berupa tempat makan. Oh ini produk baru ya mbak? Iya produk baru. Ini harganya 45.000 buat satu doang? Iya bu, satu aja. Mahal juga ya. Tapi ini dengan kualitas terbaik ibu. Oh gitu. Iya. Ini kira-kira tahan lama nggak sih mbak? Terus abis itu kalau misalkan kita bawa sop nanti bakal tumpah nggak sih? Bakal bocor gitu? Terus kalau misalkan kita taruh di tempat panas ini bakal meleleh nggak sih mbak? Terus mbak, kalau misalkan ini warnanya cuma ini doang ya? Nih anak saya tuh sukanya warna merah, terus saya sendiri sudah suka warna ungu, tapi ini nggak ada mbak. Terus kayak saya tuh pengen beli yang lebih gede karena anak saya tuh ada banyak, ada 7, dan kayaknya kalau misalkan cuma bawa segini doang tuh kayaknya nggak bakal cukup, apa saya harus borong. Ini harganya mahal banget loh mbak. Jadi mbak mah lama, mbak mah nggak kasih saya jawaban, udah saya beli aja semua dah ya. Konsumen ini tipe sangat aktif dalam gaya informal dan ramah. Sangat mudah untuk berbicara dengan mereka dan biasanya juga mereka yang memulai percakapan duluan. Mereka akan berbicara tentang apa saja dan seolah-olah itu terlalu banyak. Yang kelima, ada konsumen yang suka membandingkan.
Bu teleponnya. Harganya berapa ya Mbak? Oh, kalau ini 150.000, yang ini 100.000. Terus ini bedanya 150 ini apa ya? Oh, jadi dia materialnya lebih tebal, lebih terus juga dia lengket. Hah, double. Perasaan saya beli di pasar segini juga deh, sama aja. Terus saya juga beli cuma 80.000. Di sini 150.000, mahal banget sih. Apa? Mahal? Begini dong mahal. Tahu nggak? Biasa ya, saya beli di toko Ika Jagakarsa Cipedak lebih mahal dari ini. Jika kalian bertemu dengan konsumen seperti ini, jangan panik. Kalian harus lebih berhati-hati, karena biasanya mereka sudah mengetahui secara mendetail mengenai produk kalian. Tidak jarang mereka membandingkan dari segi harga, kualitas, dan lainnya. Yang keenam, ada konsumen yang tidak sabaran. Terkadang produk kalian membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses produksinya berdasarkan pesanan para konsumen. Saat menjalankan bisnis dengan tipe seperti ini, pasti ada saja konsumen yang ingin mendapatkan hasil yang cepat dan terkesan tidak sabar untuk menunggu. Yang ketujuh, ada konsumen yang judes. Konsumen tipe seperti ini memang mungkin sangat menyebalkan dan pasti kalian berharap tidak bertemu dengannya. Karena konsumen yang judes seringkali membuat kalian pastinya ikut kesal. Yang kedelapan, ada konsumen yang pemarah. Untuk menghadapi konsumen seperti ini, alangkah baiknya kalian harus menyiapkan stok kesabaran yang ekstra. Jangan sampai kalian ikut terpancing dan juga marah dan menyerang pelanggan. Jika itu terjadi, kalian bisa kehilangan pelanggan di masa depan karena tidak dapat mengatasi tipe pelanggan pemarah. Yang kesembilan, ada konsumen yang arogan. Sikap arogan merupakan salah satu tipe konsumen yang sangat sulit menerima pendapat orang lain dan selalu menganggap pendapat dirinya sendirilah yang benar. Jika kalian tidak mengenal karakter ini, jangan menyalahkan diri kalian jika presentasi kalian selalu gagal. Konsumen arogan merasa segala tahu termasuk produk kalian sekalipun. Yang ke-10, ada konsumen yang sombong. Mbak, iya di sini paling mahal ada Bu. Nah yang ini Bu. Yang ini harganya berapa? Nah kalau ini harganya 5 juta. Hah? Cuma 5 juta? Yang limited edition nggak ada? Oh ada Bu, ayo cepet tunjukin. Nah yang ini Bu, yang limited edition. Ini berapa harganya? Yang ini 15 juta. 15 juta doang. Yang 20 kan nggak ada. Tipe seperti ini dimaknai dengan seseorang yang terlalu bangga dengan dirinya dan suka berbicara dan seringkali memamerkan kemampuannya dan apa yang dimiliki, padahal yang dikatakan mereka belum tentu benar. Cara menangani konsumen. 1. Beri konsumen kesempatan untuk berbicara. Kalian harus memberi pelanggan atau konsumen kesempatan untuk berbicara, untuk mengekspresikan keinginan mereka. Kalian harus dapat mendengarkan dan mencoba memahami keinginan dan kebutuhan dari pelanggan, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara kalian dan konsumen. Kedua, dengarkan konsumen baik-baik. Sementara konsumen mengekspresikan pendapatnya, kalian harus mendengarkan dengan cermat poin-poin yang diajukan oleh konsumen. Ketiga, jangan menyela pembicaraan. Sebelum konsumen kalian selesai berbicara, kalian tidak boleh memotong atau mengganggu pembicaraan. Cobalah untuk menanggapi konsumen jika mereka benar-benar selesai berbicara sesuai apa yang mereka inginkan dan yang dibutuhkan konsumen. Keempat, ajukan pertanyaan kepada konsumen. Jika ada hal-hal yang tidak jelas atau tidak lengkap, kalian bisa mengajukan pertanyaan. Tapi ingat, pertanyaan dikirimkan kepada konsumen ketika konsumen selesai berbicara. Presentasi pertanyaan harus dilakukan dalam bahasa yang baik, sopan, singkat, dan jelas. Kelima, jangan mudah marah dan tersinggung. Terkadang konsumen bertindak di luar batas, tetapi dalam hal ini diharapkan tidak menyinggung, baik dalam cara mereka berbicara, mereka berperilaku, dan dalam nada suara. Selain itu, kalian tidak diharapkan mudah marah dengan konsumen yang temperamennya buruk. Cobalah bersabar ketika menghadapinya. Keenam, jangan
perhatian. Seorang karyawan perlu dipahami hal-hal yang dapat menunjukkan atau menunjukkan mereka. Menyampaikan tugas kepada karyawan biasa sehingga tidak ada kesalahan dalam menunjukkan informasi. Kesembilan yaitu perlihatkan sikap perhatian dan sikap ingin membantu. Pelanggan yang datang ke tempat bisnis atau perusahaan kalian pada prinsipnya ingin memberi bantuan. Karena itu, perhatikan sebelumnya dan tunjukkan bahwa kalian dapat membantu. Perilaku konsumen memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya saing. Dengan mengetahui perilaku konsumen, tidak hanya kita memahami para pembeli, namun kita juga dapat meningkatkan daya saing dengan pesaing lainnya, agar daya saing kita meningkat dengan mengetahui kelebihan dan perbedaan produk pesaing dengan produk kita. Yang kedua, peningkatan customer service. Perbedaan tipe-tipe perilaku konsumen tentunya mendorong perusahaan untuk memberikan layanan pelangganan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, memahami perbedaan konsumen. Studi perilaku konsumen tentunya dapat bermanfaat untuk memahami perbedaan sebagai kelompok konsumen, karena setiap konsumen memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Hal ini bisa menjadi inovasi perusahaan untuk meluncurkan produk yang lebih baik lagi. Yang keempat, merancang strategi pemasaran. Setelah memahami daya saing dan perbedaan konsumen, kita sebagai pelaku bisnis tentu saja bisa merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan perilaku konsumen, sesuai dengan karakteristik dan keinginannya agar mereka lebih tertarik. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk menentukan strategi diskon, promo, dan juga kampanye yang sesuai dengan perilaku konsumen. Dan yang terakhir, memperhatikan tren. Perkembangan dunia dalam segi ekonomi, teknologi, fashion, dan yang lainnya terus berkembang pesat. Dengan memperhatikan perilaku konsumen, kamu bisa membuat produk yang sesuai dengan tren masa kini dan perkembangan zaman agar bisa menarik banyak konsumen.